Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan metode dan implementasi forward chaining. Kelompok 2 terdiri dari dua anggota, yaitu Galang Firgiawan dan Rafli Andika Raswan. Sistem berbasis pengetahuan merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang meniru cara berpikir manusia untuk mengambil keputusan. Salah satu metode yang digunakan dalam sistem ini adalah forward chaining, yaitu metode penalaran yang bekerja berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui untuk menemukan kesimpulan baru. Tujuan pembahasan ada 4. Yang pertama, memahami konsep dasar dan prinsip kerja metode forward chaining. Yang kedua, menjelaskan komponen utama dalam sistem inferensi berbasis aturan. Ketiga, mengetahui langkah-langkah implementasi forward chaining dalam sistem pakar. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh penerapan dalam kasus nyata sederhana. Yang pertama ada forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran maju atau data driven reasoning yang memulai proses inferensi dari kumpulan fakta awal. Sistem akan mencocokkan fakta tersebut dengan bagian kondisi dari aturan yang tersedia. Jika kondisi terpenuhi, maka kesimpulan akan diaktifkan dan dijadikan fakta baru yang dapat memicu aturan lainnya. Proses ini terus berlanjut hingga tidak ada aturan yang dijalankan lagi, atau hingga kesimpulan yang diinginkan ditemukan. Karakteristik metode forward chaining terdiri dari 5. Yang pertama, berorientasi pada data atau fakta. Proses penalaran dimulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui untuk menghasilkan kesimpulan baru. Metode ini fokus pada data yang tersedia, bukan tujuan yang dicapai. Yang kedua, cocok untuk diagnosis dan klasifikasi spatial text. Umumnya, digunakan pada sistem yang menganalisis gejala untuk menentukan hasil seperti diagnosa penyakit, kerusakan mesin, atau jenis tanaman. Yang ketiga, bersifat iteratif dan progresif. Setiap fakta yang baru ditemukan akan digunakan kembali untuk menurunkan fakta berikutnya secara bertahap hingga kesimpulan akhir tercapai. Yang keempat, tidak memerlukan tujuan awal spesifik. Sistem tidak perlu mengetahui kesimpulan yang dicari di awal. Proses berjalan otomatis mengikuti aturan yang cocok dengan fakta yang ada. Yang terakhir, efektif untuk data hasil observasi langsung. Sangat cocok untuk aplikasi yang memanfaatkan data nyata seperti sensor, laporan pengguna, atau pengamatan lapangan. Komponen utama forward chaining terdapat 5 komponen. Yang pertama, knowledge atau basis pengetahuan. Knowledge ini menyimpan kumpulan aturan dan fakta dasar menjadi sumber utama proses penalaran. Ada juga inference engine, melakukan pencocokan antara fakta dan aturan untuk menghasilkan kesimpulan baru secara otomatis. Ada database tambahan, menyimpan data pendukung seperti gejala, penyakit, atau solusi agar inferensi lebih akurat. Working memory, menampung fakta yang sedang aktif, baik fakta awal maupun hasil dari proses inferensi. Dan yang terakhir, ada antarmuka pengguna, menghubungkan sistem dengan pengguna untuk input fakta, menampilkan hasil kesimpulan. Dan ini untuk bentuk aturan if then. Dalam forward chaining, pengetahuan direpresentasikan menggunakan aturan logika berbentuk if then. Bagian if menunjukkan kondisi atau fakta yang harus terpenuhi. Bagian then berisi hasil atau kesimpulan yang akan ditambahkan sebagai fakta baru. Contoh, if suhu tinggi and kelembapan rendah, then cuaca panas. If lampu tidak menyala and kabel putus, then aliran listrik terputus. If gejala demam and gejala batuk, then kemungkinan flu. If suhu tinggi and kelembapan rendah, then cuaca panas. Proses kerja forward chaining. Sistem membaca fakta-fakta awal yang dimasukkan ke dalam memori kerja.
Fakta-fakta tersebut dibandingkan dengan bagian kondisi dari setiap aturan. Jika semua kondisi pada aturan terpenuhi, maka bagian kesimpulan ditambahkan ke memori kerja sebagai fakta baru. Proses pencocokan dilanjutkan kembali menggunakan fakta-fakta baru hingga tidak ada aturan lain yang bisa dijalankan. Proses kerja forward checking. Yang pertama, sistem membaca fakta-fakta awal yang dimasukkan ke dalam memori kerja. Yang kedua, fakta-fakta tersebut dibandingkan dengan bagian kondisi if dari setiap aturan. Yang ketiga, jika semua kondisi pada aturan terpenuhi, maka bagian kesimpulan then ditambahkan ke memori kerja sebagai fakta baru. Yang keempat, proses pencocokan dilanjutkan kembali menggunakan fakta-fakta baru hingga tidak ada aturan lain yang bisa dijalankan. Implementasi forward chaining. Implementasi forward chaining dapat dilakukan menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, Prolog, maupun PHP. Inti dari implementasinya adalah membuat sistem yang mampu menalar dari fakta menuju kesimpulan berdasarkan aturan if-then. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam implementasi. Yang pertama, mendefinisikan aturan. Rule-based. Semua aturan logika ditulis dalam struktur tertentu. Misalnya menggunakan daftar, list, array, atau objek. Contohnya, if gejala, demam, and batuk, dan penyakit flu. Yang kedua, menentukan fakta awal atau initial facts. Fakta awal bisa berupa input dari pengguna, hasil pengamatan, atau data dari sensor. Fakta ini menjadi dasar proses penalaran. Yang ketiga, membuat mesin inferensi atau inference engine. Mesin inferensi bertugas memeriksa aturan yang sesuai dengan fakta, lalu menghasilkan kesimpulan baru. Yang keempat, melakukan iterasi hingga kesimpulan ditemukan. Fakta awal bisa berupa input dari pengguna, hasil pengamatan, atau data dari sensor. Fakta ini menjadi dasar proses penalaran. Yang kelima, menampilkan hasil inferensi. Hasil akhir berupa kesimpulan ditampilkan pada pengguna melalui antarmuka program. Lalu ada kelebihan forward chaining. Yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Struktur logika if-then yang sederhana membuat metode ini mudah dipahami, bahkan oleh pengguna non-teknis. Proses inferensinya juga mudah diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau Prolog. Yang kedua, berbasis pada fakta nyata. Proses inferensi dimulai dari data atau fakta yang benar-benar ada, sehingga hasil yang diperoleh lebih logis dan sesuai kondisi sebenarnya. Yang ketiga, mampu menalar secara bertahap. Fakta baru yang ditemukan dapat memicu aturan lain, memungkinkan sistem menghasilkan kesimpulan secara progresif hingga hasil akhir tercapai. Yang keempat, fleksibel untuk dikembangkan. Pengetahuan baru dapat ditambahkan ke basis aturan tanpa mengubah struktur sistem, sehingga mudah diperluas sebagai kebutuhan aplikasi. Kelemahan forward chaining. Yang pertama, membutuhkan banyak aturan. Semakin banyak kompleks masalah yang ingin diselesaikan, semakin banyak aturan if-then yang harus dibuat. Hal ini membuat sistem menjadi sulit dikelola dan memerlukan waktu lama dalam penyusunan basis pengetahuan. Yang kedua, proses inferensi bisa lambat karena sistem harus memeriksa setiap aturan terhadap fakta yang ada. Proses penalaran dapat menjadi lambat, terutama jika jumlah aturan sangat banyak. Yang ketiga, tidak efisien untuk tujuan tertentu. Metode ini menelusuri semua kemungkinan tanpa fokus pada satu kesimpulan tertentu. Akibatnya, jika pengguna hanya ingin membuktikan satu hipotesis, metode ini menjadi kurang efektif dibandingkan backward chaining. Keempat, kemungkinan konflik antar aturan. Dalam beberapa kasus, dua atau lebih aturan bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari fakta yang sama jika tidak diatur dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan hasil inferensi yang membingungkan atau tidak konsisten. Lalu untuk kesimpulannya, metode forward chaining merupakan teknik penalaran maju, data-driven reasoning, yang bekerja berdasarkan fakta-fakta yang diketahui untuk kesimpulan baru. Prosesnya dimulai dari kumpulan data atau kondisi awal yang kemudian diproses menggunakan aturan logika berbentuk if-then, hingga ditemukan hasil akhir. Metode ini cocok digunakan untuk sistem diagnosis, klasifikasi, dan pengambilan keputusan yang bergantung pada data observasi nyata. Selain mudah diimplementasikan, forward chaining juga bersifat fleksibel.
karena pengetahuannya dapat diperluas dengan menambah aturan baru. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan seperti kebutuhan banyak aturan dan proses inferensi yang bisa menjadi lambat pada sistem yang besar. Dengan desain basis pengetahuan yang baik, forward chaining tetap menjadi salah satu metode inferensi yang efektif dalam membangun sistem berbasis pengetahuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.